Ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Ceng 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 ceng. Lupa saya tulis nama di bawah sini. Makanya bisa harus tulis namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat, Bu? Pak, masih semangat? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, lagi dan lagi tidak bosan-bosannya kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di malam yang ke apa? 16. Yang ke 16. Alhamdulillah, saya kira malam ke-20 udah jeda ya Pak ya. Nah, malam ke-16 ini alhamdulillah kita masih bisa istiqomah untuk menghiasi malam Ramadan kita dengan ibadah kepada Allah. Dari malam pertama kita lihat kawan-kawan kita yang malam pertama hari ini sudah tengok kanan kiri udah mulai hilang satu persatu. Sabnya pun alhamdulillah udah mulai ada kemajuan. Yang kemarin 3 sab, sekarang maju jadi 2 sab. Semoga besok mengalami kemunduran ya Pak, sampai sab 3 dan kemajuan terus ya. Dan alhamdulillah Allah masih kembali memilih kita sebagai hamba-hambanya yang masih bisa untuk melaksanakan ibadah. Semoga Allah juga wafatkan kita kelak dalam kondisi ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, orang tua kami, abang-abang kami, para ustadz, tokoh agama maupun tokoh adat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami duduk di sini, saya yakin dan percaya sebelumnya guru-guru kita, para ustadz telah juga duduk di sini menyampaikan tentang keutamaan bulan Ramadan. Namun ternyata Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata di bulan Ramadan ini bukan hanya berisi tentang kemuliaan saja. Ternyata Nabi juga pernah mengeluarkan sebuah hadis yang berbentuk ancaman bagi mereka yang tidak mau memuliakan bulan Ramadan. 3 ancaman. Ancaman yang pertama hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman hurima khairaha faqad hurim." Barang siapa yang Allah telah haramkan dia untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan, maka hati-hati. Di luar Ramadan dia mungkin tak bisa melakukan kebaikan. Kalau sudah ada orang yang di bulan Ramadan udah tidak mau bisa melakukan kebaikan, hati-hati Bapak Ibu. Ini ancaman Rasulullah. Maka nanti bisa jadi di luar Ramadan dia bisa sama sekali tidak bisa melakukan kebaikan. Karena kita tahu hadirin, guru-guru kita sudah menyampaikan bahwa ketika datang Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup serapat-rapatnya neraka. Maksudnya apa? Allah menutup sekecil-kecilnya peluang kita untuk melakukan maksiat. Dan Allah membukakan pintu surga selebar-lebarnya. Maksudnya apa? Allah bukakan jalan kita untuk ibadah selebar-lebarnya. Dan Allah kerangkeng, Allah ikat jin-jin yang seniornya, jin-jin yang hebatnya.
Kalau hal ini saja masih belum bisa mendorong kita untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan, apalagi nanti selepas bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga teguran buat kita. Jangan sampai kita melihat anak kita, saudara kita yang di bulan Ramadan mungkin dia disamakan saja. Ramadan nggak Ramadan sama aja nggak sholat juga. Datang Ramadan nggak Ramadan sama juga males tilawatil Qur'annya. Datang Ramadan nggak Ramadan sama juga pelit ngeluarin infaknya. Maka bagaimana hari ini kita tegur mungkin saudara kita ajak agar apa? Agar takutnya nanti selepas Ramadan dia lebih parah lagi daripada di bulan Ramadan. Maka inilah ancaman yang pertama yang Rasulullah SAW sampaikan. Yang kedua, hadirkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi SAW bersabda, raghiba anfu. Raghiba anfu, raghiba anfu. Celaka, celaka, celaka. Siapakah orang yang celaka menurut Rasulullah? Rasulullah udah ngancem nih, Pak. Bu. Man adraka Ramadan wa lam yaghfir bi dzunubihi. Orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dia selepas bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, Ramadan ini bulannya maghfirah. Ramadan itu kan disuruh sama ro, mim, do, nun. Mim itu kata para ulama salah satunya adalah maghfirah. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang penuh ampunan. Sebesar apapun dosa kita, walaupun sebanyak buih di lautan atau membumbung tinggi sampai langit, kalau kita minta ampun sama Allah dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa kita. Tapi yang jadi masalahnya sekarang, kita mau atau tidak. Nah, itu jadi masalah. Allah udah buka jalan untuk minta ampun. Ayo, yang mau minta ampun saya kasih. Tapi yang jadi masalah ini, ada orang-orang yang memang sama sekali tak ada terbetik dalam hatinya nak minta ampun sama Allah di bulan Ramadan. Maka orang ini kata Nabi celaka. Di saat Allah membukakan pintu maaf sebesar-besarnya, dia sama sekali tidak mau mendatangi pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu, mengajarkan kita sebuah doa. Doa untuk minta ampun sama Allah. Apa doanya? Mungkin Bapak Ibu saya yakin sudah pada hafal. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu. Ini doa yang diajarkan Rasulullah di bulan Ramadan. Apa artinya? Ya Allah, ampunkan saya. Mohon ampun. Karena memang Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan. Maka mari ayo Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ajak keluarga kita, kawan-kawan kita, adik-adik kita, agar setidaknya bisa melantunkan doa ini, sehingga nanti dilepas Ramadan dosa-dosa kita yang lalu bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman yang kedua. Ancaman yang ketiga, hadirin Allah Subhanahu wa taala, man lam yada' qaulaz zur wal amalu bi falaysa lillahi hajatun fihi ayyad'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang di bulan Ramadan belum bisa meninggalkan berkata kotor, menfitnah, mengadu domba, gosip atau perilaku-perilaku yang menyimpang, falaisa lillahi hajatun fihi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh puasa dia. Memang Bu, gosip memang tidak membatalkan puasa. Menggosip, dengerin gosip memang tidak membatalkan puasa. Tapi menggosip, berbohong, menfitnah, mengadu domba, itu dapat mengurangi nilai daripada puasa kita. Ya. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, laisa siyam minat ta'ami wasyarab, walakin nasyam minal lagwi warrafas.
Hakikat puasa itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi juga meninggalkan daripada perkataan yang tidak bagus maupun perkara-perkara tindakan-tindakan yang tidak baik. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah mulai beranjak dewasa. Mungkin sudah dari kita juga sudah ada yang beranjak bapak-bapak, beranjak tua. Ayo kita ubah mindset kita. Mungkin dulu kita masih kecil tahunya puasa itu adalah meninggalkan makan dan minum saja. Hari ini kita harus tingkatkan kualitas puasa kita. Bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tapi meninggalkan segala perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahwanus siyam minat ta'ami wasyarab." Level terendah, derajat terendah orang yang berpuasa itu mereka yang hanya meninggalkan makan dan minum saja. Bahkan dikatakan Rabbus shaimin, betapa banyak orang-orang yang berpuasa dia nggak dapat pahala, Pak. Yang dapat apa? Cuma lapar dan haus saja. Maka kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala dari 3 ancaman ini, yaitu ancaman untuk tidak melakukan sama sekali kebaikan di bulan Ramadan, ancaman untuk tidak meminta ampun kepada Allah, dan ancaman untuk tidak meninggalkan perkataan maupun perbuatan yang tidak baik. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kekuatan agar bisa meningkatkan iman dan takwa kita dan meninggalkan segala perkara-perkara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kekurangan itu datangnya pada diri saya, dan perkataan-perkataan yang baik itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqullah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.